Wahabi Anda. Perlu kami sampaikan kepada antum bahwa ini bukan kali pertama mas-mas ini kemudian speak up berbicara, kemudian mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan orang pertama. Justru sebelum beliau lahir di dunia ini, sudah ada orang-orang sebelum beliau yang telah mendahului, kemudian speak up berbicara untuk menjatuhkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita perlu sampaikan kepada antum konsekuensi dalam dakwah tauhid, konsekuensi dakwah sunnah, itu pasti akan ada saja yang memusuhi, pasti akan ada saja orang-orang yang mencemooh. Tadi kita katakan bahwa ini bukan orang pertama yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan orang pertama yang mencemooh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelumnya sudah ada orang-orang yang ikut andil sama seperti mas-mas tadi yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sebutkan saja. Satu di antaranya seperti Syekh Ahmad bin Zaidi Dahlan. Kita punya kitabnya. Sepertinya bapak-bapak tadi itu tersinggung ya. Dia sepertinya merasa ketakutan, merasa khawatir jika dapur keburukan-keburukan Wahabi itu diungkap. Ketika masa kelam dan tindak tanduk pendiri sekte Wahabi itu diungkap. Santai saja Ustadz, Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Semua itu adalah sejarah. Dan sejarah itu sudah tertulis. Bagaimana kekejaman Wahabi pada saat itu. Mereka menyerbu dan membantai ulama ahlus sunnah, bahkan orang-orang ahlus sunnah pada saat itu. Jadi Anda ini kenapa sensitif? Kenapa Anda ini merasa kepanasan? Kenapa Anda sangat sibuk ingin membersihkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Saya jadi curiga. Anda ini sebenarnya ahli sunnah atau Wahabi? Saya ingin membacakan referensi terkait dengan Wahabi. Dan referensi itu saya ambil dari buku, dari kitab selain karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena bapak-bapak tadi sudah mengklaim, sudah mengatakan bahwa kitabnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu adalah kitab sampah. Adalah kitab layaknya bangkai. Sudah dikatakan seperti itu. Meskipun karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu adalah karya yang sangat luar biasa dan sangat ilmiah sekali. Harusnya kalau ilmiah ya dilawan secara ilmiah, bukan langsung diklaim sebagai bangkai. Saya membawa kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, karya Al-Alim Al-Allamah Ahmad bin Muhammad As-Shawi. Beliau bermadhab Maliki. Imam As-Shawi berkata, "Waqila hadhil ayatu nazalat fil khawarij." Bahwa ayat ini turun untuk menceritakan ciri-ciri sekte Khawarij. Khawarij itu siapa? Alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnati. Khawarij itu adalah sekte yang memanipulasi, yang mendistorsi maksud dan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Mereka itu mendistorsi, memanipulasi penjelasan-penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yastahilluna bidzalik dima'al muslimin wa amwalahum. Sehingga dengan cara itu, mereka menghalalkan darah-darah umat Islam dan menghalalkan harta-harta mereka. Lima huwa musyahidun al-an fi nadhairihim. Dan sekarang, itu ada sekte yang serupa dengan Khawarij. Nah, ini adalah perkataan Imam As-Shawi, bukan perkataan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Siapa sekte yang serupa dengan Khawarij? Wahum firqotun bi ardil Hijaz. Mereka itu adalah sekte yang tumbuh di tanah Hijaz. Yuqalu lahum al-Wahabiyah. Mereka disebut dengan Wahabi. Yahsabuna annahum ala syai'. Kelompok Wahabi itu mengira bahwa dirinya di atas kebenaran. Mengira dirinya di atas pemahaman salaf. Mengira pemahamannya sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ala innahum humul kadibun. Ingat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Dalam kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, karya Al-Alim Al-Allamah Ibnu Abidin, beliau bermadhab Hanafi, mengatakan, kama waqa'a fi zamanina fi ittiba'i Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana sekte yang muncul pada saat ini, mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Alladzina kharaju min Najdin. Mereka itu tumbuh di kota Najd. Wa taghallabu 'alal haramain. Lalu mereka menyerang ataupun menguasai dua kota suci Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Mereka merebut tanah haram dengan cara politik, bukan dengan cara yang diinginkan oleh umat Islam. Wa kanu yantahiluna madhhabal Hanabilah. Mereka menisbahkan dirinya sebagai pengikut madhab Hambali. Lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun. Akan tetapi mereka meyakini bahwa diri mereka saja yang Islam. Wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Dan orang-orang yang menyelisihi akidah mereka, mereka sebut sebagai orang musyrik. Nah, ini adalah ungkapan Imam Ibnu Abidin. Kira-kira ini fitnah ataukah bukan? Nanti kita bahas.
wa abahu bidzalik qatla ahli sunnah wa qatla ulama'ihim. Lalu mereka sekte Wahabi itu memperbolehkan untuk membunuh masyarakat ahlu sunnah dan bahkan membunuh ulama-ulamanya. Oke, sekarang referensi yang ketiga dalam kitab Hawashi Syarwani, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani Asy-Syafi'i, beliau bermadhab Syafi'i, mengatakan wal munazi' ila akhirih huwa Ibnu Taimiyah wa man tabi'ahu minal firqatid dhallah, dan para pengikut Syekh Ibnu Taimiyah yang merupakan kelompok yang tersesat, al-masyhur fi zamanina bil Wahhabiyah, yang sudah masyhur pada saat ini dengan nama Wahabi. Nah, ini adalah referensi yang ketiga. Nah, sekarang kita cek, apakah para ulama itu memfitnah? Nah, ini teman-teman pertanyaan besarnya. Sekarang saya ingin tunjukkan sedikit data terkait dengan bagaimana sekte Wahabi di awal-awal kemunculannya. Pertama, saya membawa kitab Tarikh Najd yang ditulis oleh Syekh Husain Ibnu Ghanam. Beliau itu adalah murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sebelum masuk ke poinnya, saya ingin bacakan dalam kitab ini di pendahuluannya disebutkan, fa mu'alliful kitab mu'asirun lil Imam Al-Muslih Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa penulis kitab ini yaitu semasa ataupun hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kana min atba'ihi al-muqarrabina ilaih. Bahkan si penulis itu termasuk pengikut setia dan sangat dekat dengan sang syekh. Walidzalik kana ta'lifuhu hadzal kitab bi talabin minal imam nafsihi. Dan penulisan kitab ini atas dasar perintah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Tarikh Najd itu adalah permintaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk ditulis oleh muridnya. Ini dalam muqaddimah. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 13. Di halaman 13 itu ada sebuah bab yang sangat mengherankan. Dikatakan, halul muslimin qubaila qiyami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bid-dakwah. Kondisi umat Islam sebelum berdakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikatakan, kana aktsarul muslimin fi matla'il qurni tsani asyarah al-hijri qadir takasu fi syirki. Bahwa mayoritas umat Islam mereka itu telah tenggelam dalam kesyirikan. Wartaddu ilal jahiliyati, dan mereka murtad ke tradisi jahiliyah. Wantofa fi nufusihim nurul huda, dan cahaya petunjuk telah redup dalam hati mereka. Ila akhirih. Nah, ini adalah klaim daripada kelompok Wahabi, teman-teman. Jadi, bagaimana busuknya mereka dalam menyampaikan ataupun dalam mengklaim orang-orang di luar sekte mereka. Nah, tadi dikatakan dalam kitab Raddul Mukhtar, wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Nah, ini bukan fitnah, ini sudah ada datanya di dalam kitab ini. Fa'adalu ila ibadatil awliya wa sholihin amwatihim wa ahyaihim yastaghithuna bihim fin nawazil wal hawadith. Persoalannya karena istighatsah, karena tawassul, karena tabarruk, lalu kemudian diklaim syirik. Mereka itu umat Islam yang beristighosah ataupun bertawassul itu diklaim menyembah para wali, diklaim menyembah orang-orang soleh. Padahal tawassul itu tidak menyembah. Istighosah itu tidak menyembah. Orang-orang Islam itu tetap menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensyirikkan sama sekali. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan tentang tawassul. Bagaimana baginda Nabi itu bertawassul. Itu ada hadisnya. Dan hadisnya hasan, ada sebagian ulama mengatakan sahih. Kemudian sebagian sahabat bertawassul dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Sebagian sahabat bertabarruk dan bahkan beristighotsah melalui baginda Nabi yang sudah wafat. Itu tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Kemudian ulama-ulama salaf, mereka bertawassul, beristighotsah, bahkan bertabarruk. Nah, karena persoalan ini, kemudian mereka diklaim sebagai orang-orang yang berada dalam kubangan kesyirikan dan kembali ke tradisi jahiliyah. Nah, persoalannya ini, teman-teman. Padahal tawassul itu sudah ada dalilnya. Kenapa mereka kok tutup mata untuk menerima dalil tawassul? Padahal dalilnya itu banyak yang sahih, banyak yang hasan. Itu. Jadi ini bukan fitnah. Ini data yang berbicara. Kemudian, pada halaman 109 dikatakan, wa dakhalal muslimuna al-baldah. Nah, ini sudah masuk dalam peristiwa
pembantaian terhadap umat Islam di Jazirah Arab. Lalu orang-orang Islam, nah yang dimaksud dengan muslimun ini adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menamakan dirinya adalah orang Islam dan yang diperangi itu bukan orang Islam. Lalu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memerangi ataupun masuk ke sebuah daerah. Wa a'to Abdul Aziz baqiyatan nas al-aman. Karena masyarakat di daerah tersebut memilih jalur aman supaya tidak dibunuh, kemudian sang panglima yang bernama Abdul Aziz ini memberikan jaminan keamanan. Wasorotil baldatu fai'an minallah, sehingga daerah itu menjadi harta fai dari Allah. Ini adalah klaimnya. Ini mereka itu mengatakan ini fai, teman-teman. Bayangkan, yang diserang itu adalah umat Islam, harta yang dirampas itu adalah hartanya umat Islam, dikatakan harta fai. Kita tahu harta fai itu adalah harta yang didapat dari orang kafir dhimmi dalam keadaan aman. Karena ada akad aman, maka kemudian harta orang kafir itu disebut sebagai fai. Nah ini kok diterapkan kepada umat Islam. Tuh. Waduruha wa nakhiluha ghanimatan lil muslimin. Dan rumah-rumah mereka serta kebun kurmanya itu disebut sebagai ghanimah. Kita tahu ghanimah itu adalah harta yang didapat dari peperangan dengan orang kafir. Jadi mereka itu diklaim sebagai orang kafir. Lalu dikatakan pula, "Tsumma aqbala Abdul Aziz bil amwal wal ghanaim ila Dir'iyah." Lalu Panglima Abdul Aziz itu datang ke kota Dir'iyah dengan membawa harta dan harta ghanimah tadi. Nah, ini sudah jelas. Kalau bukan mengklaim orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut sebagai kafir, terus apa gunanya nama ghanimah? Padahal ghanimah dan faid itu disebutkan dalam kitab Al-Jami' di Ahkamil Quran, wa samma syar'u al-wasil minal kufar ilaina minal amwal bismaini. Dan harta yang didapat dari orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama ghanimah, yang kedua faid. Kalau ghanimah itu adalah harta yang didapatkan setelah peperangan, kemudian kalau faid itu karena ada akad aman dari orang kafir. Nah, mereka katakan ini adalah harta ghanimah. Faqos sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu harta itu dibagi oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah ini. Jadi ini yang berbicara data. Jadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu bukan memfitnah. Dan ulama-ulama itu bukan menfitnah, tapi berbicara data. Lalu kemudian dalam kitab Ad-Durarus Saniyah pada jilid 1 Shahifah 160 dikatakan, Ar-Rabi'atu qaulullah ta'ala wa idza massakumud durru fil bahri ila akhirih. Ini sebenarnya ayat untuk menyikapi orang-orang musyrik, menceritakan sikap-sikap orang-orang musyrik. Lalu dipakai untuk mensyirikkan umat Islam. Idza alimta hadza wa alimta ma alaihi aktsarun nas. Ketika kamu sudah tahu tentang ini dan mengetahui apa yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, alimtah annahum a'dhamu kufron wa syirkan minal musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu akan tahu bahwa mereka itu lebih besar kafirnya dan syiriknya daripada orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah. Nah ini Pak Ustadz ya. Jadi ulama itu tidak memfitnah. Ulama itu berbicara tentang data. Mungkin Anda yang malas mencari, tidak mau membaca sejarahnya sendiri, tapi selalu mengoreksi amalan-amalan orang lain. Mengoreksinya tidak pakai dalil lagi.